Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang customer behavior, di mana perilaku konsumen itu yang harus kita pahami sebagai para pelaku usaha. Kita harus tahu bahwa seperti apa sih konsumen kita, ya, karena masyarakat itu memiliki karakter, atau konsumen itu memiliki karakter yang berbeda-beda, di mana tidak semua lini bisnis kita itu mengcover semua konsumen yang ada. Ada yang benar-benar produk yang dihasilkan itu limited atau brand-brand tertentu, dia juga mengcover konsumen-konsumen tertentu aja. Dia memahami apa yang diinginkan oleh konsumen-konsumen yang kelas atas itu tadi itu. Nah, ada juga yang konsumen yang relatif, ada juga perusahaan yang memproduksi suatu produk di mana dia untuk masyarakat yang benar-benar terjangkau oleh masyarakat produknya, atau masyarakat kelas menengah ke bawah. Berarti dia juga harus bisa memahami, karakter masyarakat kita seperti apa, yang penting apa gitu. Ya, begitu juga dengan hal produk perusahaan industri yang lainnya. Dia ada yang memproduksi beberapa produk pilihan. Ada yang pilihan untuk kelas menengah ke atas, ada yang pilihan untuk kelas menengah ke bawah. Tinggal memilih. Jadi hal-hal itulah yang dilakukan oleh industri atau perusahaan untuk bisa memahami konsumennya. Sebelum memahami konsumennya, kita juga harus melihat produk apa yang kita hasilkan terlebih dahulu. Baru kita setelah kita menganalisis pasar, kita memproduksi barang yang kita produksi itu, kita tujuannya untuk kemana? Ke masyarakat secara luas, masyarakat tertentu, ke masyarakat kalangan kelas menengah ataupun kelas bawah, atau kelas menengah dan kelas bawah, atau semua kalangan. Kita juga melakukan analisis kembali untuk bisa memahami perilaku konsumen, apa yang diinginkan oleh konsumen itu. Kalau kita melihat dari sebuah pengertiannya, dari Shevim dan Kanuk di tahun 2000, dia menjelaskan bahwa keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalkan uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi ataupun yang akan diinginkan. Tapi kalau menurut Kotler tahun 2008 dijelaskan bahwa sebuah studi yang mempelajari individu dan kelompok maupun organisasi dalam memilih, membeli, dan menggunakan serta mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang berikutnya menurut Jones, Simon, dan Michel Minor, dia menjelaskan perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Tuh. Jadi dengan adanya peredaran produk yang luar biasa sekali, banyak macamnya, itu akan membuat seseorang itu pertama kali ingin tahu dan mencoba. Jadi kita di saat menjual produk kita ke konsumen, pertama kali harus kita temukan adalah satu, kesan pertama. Di saat kita membuka usaha, membuka bisnis makanan atau minuman, ataupun usaha-usaha retail gitu. Yang pertama kali dilihat apa kalau kita membuat bisnis makanan dan minuman? Kesan, kita harus bisa membuat kesan kepada konsumen terhadap produk kita. Apa kesannya mereka? Apakah mereka itu akan menilai atau mengevaluasi bahwa akan menilai, produk ini enak, produk ini kurang ini, produk ini kurang pas, produk ini kurang enak, bla 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 bla. Itulah yang dilakukan oleh konsumen, penilaian konsumen. Setelah itu konsumen akan mengevaluasi apakah dia akan membeli produk itu lagi atau tidak. Begitu juga dengan bisnis kalian. Kalau kalian berbisnis makanan dan minuman, kalian harus bisa membuat kesan pertama terhadap konsumen kalian. Kalau bisnis kita retail, ramahnya kita itu yang penting sekali. Bahkan ada beberapa konsumen, dia tidak pernah melihat harga ataupun apapun, tapi karena nyaman dengan keramahan pemilik toko ataupun yang melayani di toko tersebut. Itulah yang dilakukan oleh konsumen. Jadi konsumen punya tanggapan.
bagian dari selera apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen apa saja? Gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama adalah sosial, budaya, person, psikologi. 4 hal inilah yang mempengaruhi dari perilaku konsumen itu sendiri. Mulai dari person terlebih dahulu ya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama person di sini adalah berasal dari kepribadian konsumen itu sendiri. Jadi dia memiliki cita rasa dan keinginan, ya, memiliki cita rasa dan keinginan tentang produk. Ada tipe konsumen yang benar-benar mencintai cita rasa suatu produk. Ada yang sembarang aja nggak masalah kayak gitu. Terus faktor psikologi. Nah, faktor psikologi ini mempengaruhi untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah dia akan menggunakan produk itu, terus dia itu sistem gaya hidupnya seperti apa? Apakah mereka gaya hidupnya, gaya hidupnya high class atau yang sederhana atau yang biasa saja? Karena gaya hidup ini juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Ya, orang yang mungkin gaya hidupnya tinggi dia akan membeli produk-produk dengan kualitas yang tinggi pula. Begitu juga dengan yang gaya hidupnya sederhana, dia juga akan menggunakan produk-produk yang jika dia mampu akan membeli produk itu yang sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau tidak ya berarti kualitasnya yang di bawahnya inilah adalah psikologinya mereka ini sangat benar-benar mempengaruhi gitu. Dari segi pendapatan, dari segi gaya hidup, sangat mempengaruhi sekali. Nah, sosial dan budaya, ya, sosial di sekitar masyarakat kita, lingkungan kita itu sangat mempengaruhi ya aspek sosial di sini, karena tidak hanya peran dan status sosial seseorang, tetapi juga meliputi pengaruh dan pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok. Seseorang biasanya memiliki keinginan, dia bisa memutuskan apa yang dia inginkan. Biasanya masyarakat seperti itu. Tetapi karena faktor sosial ini, biasanya produk yang dia sukai itu akan menjadi bimbang karena faktor sosial masyarakat atau pengaruh dari kelompok-kelompok itu. Biasanya teman A menggunakan produk ini, kita yang awalnya tidak, jadi kita ingin mencoba menggunakan produk itu. Biasanya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah faktor budaya, di mana mempengaruhi perilaku mereka terhadap suatu produk yang ditawarkan. Ya, seorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam melihat sebuah produk. Ya, aspek budaya yang dimaksud di sini adalah adat, agama, ras hingga sertifikasi sosial, gitu ya. Karena faktor lingkungan inilah yang membuat adat atau kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar situlah yang menjadikan penentu pilihan dari konsumen itu untuk menggunakan sebuah produk. Ya, kita bisa melihat itu bisa dilihat dari pangsa pasar. Pangsa pasar. Tidak semua di daerah A itu, kalau kita mapping itu pasti kita bisa melihat tuh daerah mana sih yang sering menggunakan produk ini, daerah mana yang sering menggunakan produk ini, kita bisa melihat. Ya, mungkin di daerah Kabupaten X kebanyakan masyarakatnya suka menggunakan deterjen merek ini, suka minum kopi dengan brand ini, merek ini, suka minum teh dengan merek ini. Nanti di daerah lain berbeda lagi. Nah, inilah budaya yang sudah turun-temurun. Mungkin kalian tidak pernah tahu bahwa kenapa di sini tuh adanya teh ini gitu. Kenapa di sini tuh paling ramai teh ini gitu. Kan kita cuma ngikut aja apa yang dibeli oleh orang. Jadi itu menjadi kayak budaya, kayak turun-temurun. Jadi menggunakan teh itu terus itu. Tetapi jika ada sebuah kelompok sosial yang datang, yang memberitahukan ataupun menjadi sebuah pengaruh untuk mencoba suatu produk, nah itu pun bisa tergeser ataupun malah menjadi penyeimbang dari produk itu sendiri. Nah, mengenai tips-tips perilaku konsumen yang pertama adalah konsumen yang
loyal atau loyal customer, di mana konsumen ini benar-benar loyalnya tinggi terhadap suatu produk. Dia tetap akan menggunakan produk itu sampai kapanpun karena dia benar-benar sudah nyaman dan cocok dengan produk itu. Tetapi loyalitasnya konsumen tersebut tidak akan tergoyahkan jika di daerah tersebut atau di tempat mereka yang terjangkau itu tidak mengalami kelangkaan tentang produk itu. Dia tetap akan kembali ke produk itu. Kita contohkan biasanya orang membeli produk X, tetapi produk itu tidak sampo atau sabun atau deterjen di sekitar kita bisa menggunakan produk X, tetapi produk itu habis. Saat itu juga pasti kita akan menggunakan produk lain yang kegunaan dan manfaatnya sama. Tetapi nanti kalau produk itu sudah ada lagi, dia akan kembali ke produknya yang awal. Tuh. Dari dia pemindahan produk itu akan menjadikan mereka penilaian ya. Nah, ini adalah konsumen yang impulsif ya. Impulsif merupakan konsumen yang suka melakukan pencarian produk atau jasa tanpa tujuan yang jelas. Ya, dia suka berpindah-pindah mengganti-ganti produk, mungkin sering mencoba gitu. Karena dia masih belum menemukan produk yang dia cocoki, makanya mereka tetap masih mencoba menggunakan produk ini, menggunakan produk ini, terus nanti besok gini. Ini adalah perilaku konsumen yang bebas, di mana dia tidak pernah mempedulikan sebuah brand ataupun loyal. Tetapi dia dari sekian produk yang pernah dicoba ataupun digunakan oleh konsumen tersebut, dia akan melakukan sebuah penilaian terhadap produk ini. Oh, dari sekian produk yang saya pakai itu yang enak ini, yang nyaman ini, yang masih bagus digunakan ini dan lain sebagainya itu. Nah, yang berikutnya konsumen yang suka tawar-menawar. Jadi konsumen di sini adalah tipe konsumen seperti dia tidak bisa dia bukan tipe orang yang loyal ataupun impulsif seperti yang poin kedua ini, tetapi dia itu lebih memilih produk yang harganya terjangkau, lebih ke price-nya ya kan, lebih ke price yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau produsen tentang produk itu. Jadi mereka lebih memilih produk yang mungkin terjangkau ataupun murah gitu. Apapun mereknya nggak masalah, yang penting murah. Ya makanya ada peredaran produk yang di masyarakat itu yang mereknya nggak jelas apa aja, yang penting harganya terjangkau murah. Kita bisa melihat ya, kita bisa menganalisis ke pasar, biasanya kita itu minyak goreng kemasan, taunya produknya hanya itu saja, tapi banyak sekali produk dengan brand-brand yang baru, yang nggak mungkin terkenal, tetapi harganya benar-benar terjangkau. Nah, ini biasanya membidik konsumen-konsumen yang seperti ini, yang memilih yang penting murah, selisih sedikit toh sama aja. Biasanya seperti itu. Tetapi tipe seperti ini pun juga bisa loyal sebenarnya. Jika produk yang itu tersedia di masyarakat itu selalu ada, pasti dia akan tetap menggunakan produk itu. Ini produk sekian produk minyak goreng, ini sekian produk mie instan, ini sekian produk kecap katakan. Dari sekian produk kecap, yang benar-benar murah yang mana? Yang merek A gitu katakanlah. Nah, merek tersebut padahal tidak terkenal, tetapi konsumen ini bisa loyal terhadap produk tersebut karena harganya. Itu yang ketiga seperti itu ya. Tips mengenal perilaku konsumen yang ketiga. Jadi kita bisa posisi berada di mana gitu. Yang berikutnya, konsumen yang hanya melihat-lihat, mengamati semua produk ya. Dia nggak beda jauh dengan impulsif sebenarnya masyarakat konsumen yang seperti ini. Mengamati setiap produk, terus mencoba, oh ternyata lebih kualitasnya lebih ini dibandingkan yang ini, nanti besok lagi, seperti itu. Sampai benar-benar dia menemukan suatu titik kepuasan terhadap suatu produk, dan dia akan menentukan produk itu yang akan digunakan. Yang berkelima adalah konsumen berdasarkan kebutuhan, di mana konsumen ini lebih
membeli suatu berdasarkan apa yang mereka butuhkan, ya. Mereka butuhkan sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang mereka miliki, terutama di keuangan, ya. Jadi membeli barang itu tidak hanya sekadar untuk gaya hidup atau apa, tetapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya yaitu adalah manfaat. Manfaat bagi produsen, pengusaha di saat kita itu melakukan studi perilaku konsumen itu yang pertama adalah memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen, merancang program marketing yang sesuai, memprediksikan tren pasar, meningkatkan daya saing dengan kompetitor, meningkatkan customer service. Di mana di saat kita itu sudah tahu, bisa memahami, oh konsumen kita kayak gini. Dari situ kita bisa membedakan, kita bisa mengkelompokkan setiap konsumen. Oh, ini konsumenku yang ada di daerah ini itu lebih seperti ini. Masyarakatnya itu inklusif atau suka menawar atau loyal. Di daerah ini juga sama. Tingkat loyalitasnya sekian persen, ya kan? Tingkat ini sekian. Setelah itu kita baru bisa memahami ataupun kita bisa membuat langkah strategi untuk memasarkan produk kita, ya, memasarkan produk kita sesuai dengan daerah dan kelompoknya masing-masing. Oh, kalau di sana itu udah loyal, berarti kita harus menjaga kualitas. Di sana itu lebih ke impulsif, berarti apa yang dia cari, apakah faktor harga atau kualitas. Nah, dari situ kita bisa menentukan. Nanti makanya perusahaan itu tidak asal-asalan membuat strategi untuk mempromosikan produk beli 2 gratis 1 ataupun memilih ini itu dan lain sebagainya. Dia tidak asal semuanya dianalisis terlebih dahulu, ya. Hanya para pengusaha-pengusaha yang belum memahami tentang marketing saja, asal dia membuat promosi 2 beli 2 gratis 1. Nanti lagi ngetren Jumat berkah semua, lagi ngetren untuk waktu hari kemerdekaan, nanti hari kemerdekaan juga 17 seperti itu. Nah, itu ikut-ikutan, hanya sekedar ikut-ikutan. Orang membuat strategi seperti itu, dia sudah memahami perilaku konsumen seperti apa, gitu loh. Contohnya marketplace, salah satu marketplace itu kan ada. Dia sudah memahami karakter konsumennya, makanya dia selalu membuat tren di momen-momen tertentu untuk melakukan sebuah marketing besar-besaran. Nah, setelah itu kita bisa memahami, memprediksi tren pasar itu seperti apa toh, ya. Kayak contohnya marketplace itu, tren pasar seperti apa? Oh, ternyata tren pasar itu lebih senang sekali kalau kita melihat 12, 17, atau lainnya 10 kayak gitu. Nah, itulah yang membuat tren saat ini seperti itu. Jadi marketplace itu berarti sudah bisa memegang pasar perilaku konsumennya kayak apa gitu, pasarnya seperti apa. Nah, setelah itu kita baru meningkatkan daya saing kita terhadap kompetitor kita, biar kita tetap unggul, agar kita tetap bisa bertahan atau survive. Kita juga berharap untuk bisa unggul bersaing dengan kompetitor kita dalam hal untuk persaingan di penjualan produk kita, agar kita bisa memahami, oh kompetitor kita strateginya seperti ini, kita harus melakukan hal ini dan lain sebagainya. Yang berikutnya meningkatkan customer service terhadap konsumen kita, agar konsumen kita benar-benar terjaga, agar benar-benar menggunakan produk kita. Jikapun beralih, apa alasannya? Ya, konsumen itu beralih itu ada beberapa alasan. Tidak hanya sekedar konsumen meninggalkan produk itu, bisa jadi mengalami sebuah kelangkaan pendistribusian produk itu di daerah tersebut. Nah, informasi yang didapat dari perilaku konsumen yang pertama adalah analisis campaign, yang berikutnya ada analisis pendapatan konsumen, analisis pendapat konsumen, dan segmentasi atau pengelompokan pasar, ya. Kita itu dari hal ini kita bisa memahami, ya, perilaku konsumen setiap daerah itu seperti apa,
ya untuk kita bisa melakukan hal ini tadi. Oke, mungkin hanya itu nggih yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi customer behavior ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.